Oke, saya lanjut ya. Sorry, ini tadi ada problem dengan debut. Oke ya, kita lihat di sini. Dari segi konsumen yang membelanjakan pendapatannya, pendapatan yang dikeluarkan untuk beli barang konsumsi dan sisanya ditabung. Ini lambangnya Y sama dengan C plus S. Y adalah pendapatan, C adalah konsumsi, dan S adalah saving. Dari sisi produsen, barang-barang yang dihasilkan terdiri dari barang konsumsi dan investasi dinotasikan dengan Y sama dengan C plus 1. C plus I, investasi. Y adalah pendapatan sama dengan konsumsi ditambah investasi. Suatu perekonomian akan mengalami suatu keseimbangan bila jumlah barang konsumsi yang benar-benar dihasilkan sama dengan jumlah yang ingin dibeli oleh konsumen. Nah, bila ini terjadi, maka jumlah uang yang ditabungkan akan sama dengan investasi. Nah, dengan demikian, pendapatan nasional dalam keseimbangan terjadi jika S sama dengan investasi, saving sama dengan investasi. Adapun formulanya adalah sebagai berikut. S, saving, sama dengan investasi. Y, pendapatan, sama dengan konsumsi plus investasi. Lalu ketika seperti ini C pindah ruas. Pendapatan dikurangi konsumsi sama dengan investasi. Lalu kalau dijabarkan ke dalam persamaan regresi, Y sama dengan minus A minus BY sama dengan investasi. Nah, Y sama dengan Y minus BY, ini A-nya pindah ruas dari negatif jadi positif, ditambah investasi. Maka 1 min B dapat dari mana? Ini kan Y-nya ya. Y di sini kan kalau ditaruh di depan ini ada angka 1. Maka 1 minus B, Y sama dengan A plus investasi. Maka Y di sini gitu ya. Sama dengan 1. Gitu ya, 1 dibagi 1 minus B dikali A ditambah investasi. Oke, sampai situ? Jelas? Oke, kita lanjut. Nah, contoh. Fungsi konsumsi per tahun C sama dengan 0,8 Y ditambah 20 miliar rupiah. Besarnya investasi per tahun, investasi sama dengan 40 miliar. Tentukan besarnya Y, C, dan S dalam keseimbangan. Y, pendapatan, C, konsumsi, S itu adalah saving. Lalu gambarkan grafiknya. Besar pendapatan, konsumsi, dan saving dalam keseimbangan yaitu Y sama dengan 1 bagi 1 minus B dikali A plus investasi. Nah, ini tadi dari rumus sebelumnya ya, yang ini ya. Y sama dengan 1 dibagi 1 minus 0,8. Nah, 0,8 dari mana? Dari sini nih. Ya, dari yang sini. Dikali 20 dari mana? 20 dari sini. Ya, ditambah 40. 40-nya dari sini. Oke. Maka diperoleh Y sama dengan, kok dapat dari mana 5? Nah, 5 ini dari 1 dibagi 1 dikurangi 0,8 itu kan berarti 0,2. 1 dibagi 0,2 dikali 60.
maka didapat 300. Oke. Maka pendapatan nasional dalam keseimbangan adalah 300 miliar. Oke, sedangkan konsumsinya bagaimana? Nah, ini dari persamaan yang C ini ya dari soal. Oke. Sama dengan 0,8 dikali 300. 300 dari mana? Dari Y. Ya. Ditambah 20. Maka 0,8 dikali 300 kan 240. Ditambah 20. Maka dapat 260. Sekarang bagaimana ngitung S-nya atau tabungan? S sama dengan Y kurangi konsumsi. S-nya sama dengan Y 300 pendapatan dikurangi C konsumsi 260, maka diperoleh savingnya 40 miliar. Oke, sampai situ ada yang mau ditanyakan? Oke, untuk dapat 5 ini diperoleh dari 1 dibagi 1 min 0,8. 1 min 0,8 itu kan 0,2. Berarti 1 dibagi 0,2 itu sama dengan berapa? Oke, satu-satu dulu. Tadi yang 5 udah ngerti nggak? 1 dibagi 0,2. Dapatnya 5. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya Muniah. 0,8 dikali 300. Coba dapatnya berapa? Kan 0,8 dikali 300 kan 240. Betul nggak? Coba dihitung. 240 ditambah 20 jadi 260. Betul nggak Muniah? Coba dicek. Ya, oke. Ngerti ya? Ya, oke, lanjut. Nah, sekarang kalau digambarkan dalam bentuk grafik, nah, jadi ini adalah dari persamaan-persamaannya diperoleh gambar seperti ini. Ini jadi kalau dari persamaan, jadi diganti. Jadi kalau misalnya pada saat Y sama dengan 0, C-nya berapa? Pada saat S sama dengan 0, Y-nya berapa? Seperti itu. Jadi kayak seperti yang di contoh soal sebelumnya. Ya, jadi akan digambarkan grafik seperti ini. Nah, sekarang kita lihat apa sih yang dimaksud dengan angka pengganda atau multiplier. Ya. Jadi ini
namanya juga multiplier. Ya, jadi bilangan yang menunjukkan seberapa besar investasi harus dikalikan. Bila ingin mengetahui besarnya perubahan pendapatan nasional, equilibrium yang diakibatkan perubahan investasi, nah berapa besar tingkat perubahan pendapatan nasional bila ada akibat dari perubahan investasi, itu disebut koefisien multiplier investment. Nah, terus di sini ada koefisien multiplier investment atau koefisien angka pengganda investasi. Rumusnya adalah K1 sama dengan 1 dibagi 1 min MPC atau 1 dibagi MPS. MPC tadi masih ingat ya, marginal propensity to consume. Sedangkan MPS adalah marginal propensity to saving. Nah, untuk mengetahuinya atau lebih memahaminya disebut ada angka pengganda atau multiplier. Y sama dengan Y atau Y sama dengan K titik investasi. Nah, di sini dibilangnya, bila investasi berubah disebabkan suatu hal, maka pendapatan nasional juga ikut berubah. Nah, perubahan pendapatan nasional akan memengaruhi perubahan konsumsi dan tabungan atau saving. Dalam proses selanjutnya, perubahan konsumsi merupakan pendapatan bagi golongan produsen barang-barang konsumsi. Aliran pendapatan ini makin lama akan mendorong golongan penerima pendapatan melakukan tabungan atau saving. Nah, di sini coba dilihat proses multiplier atau penggandaan. Oke ya. Di sini coba lihat perubahan investasi akibat dari perubahan pendapatan. Nah, perubahan pendapatan ini dipengaruhi oleh perubahan konsumsi dan perubahan saving. Nah, terus kalau terjadi perubahan pendapatan ya dari perubahan Y gitu ya. Jadi perubahan Y1 maka akan berpengaruh juga kepada perubahan konsumsi 1 dan juga akan terjadi perubahan pada saving 1. Nah, demikian juga seterusnya. Ya. Jadi kalau terjadi perubahan pendapatan atau Y2, ya, perubahan Y2 sama dengan perubahan konsumsi 2 ditambah perubahan saving 2 dan seterusnya. Itu jadi kayak berkaitan, berkesinambungan. Itu yang dimaksud dengan multiplier atau penggandaan. Nah, sekarang kita lihat nih. Diketahui fungsi konsumsi per tahun C sama dengan 0,8 Y ditambah 30 miliar. Nah, pada periode sebelum 90, tahun 90, besarnya investasi per tahun adalah I sama dengan 80 miliar. Sedangkan periode sesudah tahun 1989, investasi per tahunnya adalah 100 miliar. Nah, dengan menggunakan angka pengganda atau multiplier, nah ditentukan besarnya pendapatan, konsumsi, saving gitu ya. Nah, besarnya angka koefisien multiplier adalah K1. Ini tadi rumusnya ya. 1 dibagi 1 min MPC, maka diperoleh 1 dibagi 1 dikurangi 0,8. 0,8 ini dari MPC, dari sini ya, margin propensity to consume. Yang ini 0,8.
Maka